Halo Tribuners, ketemu lagi dengan kami di acara Bincang Bola. Saya Tarsi, di seberang sana ada rekan saya, Bung Opik. Selamat sore Bung Opik. Selamat sore Bu Tarsi. Salam olahraga. Oke, salam rekan sehat ya. Sehat. Oke, Alhamdulillah. Bung Opik, kita bicara soal Jose Mourinho nih. Masih hangat ini. Eh, Ya, ya. di penghujung liga, tapi kabar nggak mengenakan datang untuk Jose Mourinho yang awalnya berjanji untuk membawa Spurs juara di periode keduanya. Ternyata hasilnya seperti ini. Nah, gimana nih? Ya. Kabar mengejutkan ya Om. Soalnya ya Bung ya Tarsi ya. Ya, Hari dua minggu, 2 hari yang lalu sore tiba-tiba ada kabar bahwa Jose Mourinho dipecat sama Tottenham. ya, Tapi ya memang inilah resiko sebagai manajer, sebagai pelatih, dan memang di musim ini juga prestasi Tottenham bisa dibilang nggak bagus-bagus amat. Kalau ya kalau misalnya lebih kejamnya sih bisa mereka juga tersingkir di Liga Eropa, tersingkir di Piala FA, ya, meskipun masih ada kesempatan untuk meraih juara di Piala Liga musim ini ya. karena ada final lawan Manchester City. Terus itu ya sangat sulit juga untuk masuk ke 4 besar, apalagi jadi juara seperti yang tadi dijanjikan oleh Nah, iya. Mourinho ya. Ya. Oke. Nah, sebenarnya agak anomali sih karena kalau kita lihat pemain-pemainnya misalnya Roy Keane maaf bukan Roy Keane. Ya, Harry Kane. Harry Kane sekarang berada di jajaran teratas daftar top skor. Dia juga jajaran teratas paling di puncak untuk pemberi assist terbanyak Liga Inggris musim ini sejauh ini sampai tekan 32. Terus Son juga ada di daftar top skor. 14 gol, kalau Harry Kane 21 gol. Son juga ada di daftar assist terbanyak. Nah, sebenarnya apa masalahnya Tottenham Hotspur musim ini? Ya, kita memang melihat bahwa Harry Kane dan Son sangat berjasa di Spurs di musim ini. Mereka getol mencetak gol, Iya. tapi mereka lupa bahwa pertahanan juga sangat penting buat suatu tim sepak bola. Mereka bisa getol mencetak gol, tapi kalau misalnya banyak bobolan juga jadinya apa sih istilahnya, jadi PR juga buat tim pelatih bahwa mereka memang apa sih dihuni oleh pemain-pemain yang hebat di lini depan. Mereka Iya. bisa mencetak gol, tapi mereka tidak bisa meraih kemenangan karena di belakangnya mereka juga sangat rentan kebobolan. Oh, oke. Gitu Om. Siap. Kayaknya ini periode terburuk Jose Mourinho ya sejak menjulukan diri sebagai special one ya. Ya, dia jadi the second one Mas, sekarang tuh. Ininya julukannya. Bukan special one, karena 3 kali di 3 tim terakhirnya ya dia dipecat gitu. Oh ya. Makanya jadi the second one. Oh ya. Nah, saya juga ini menyinggung ini. Soalnya kan waktu waktu di Madrid isunya ada tidak enak apa clash dengan pemain lah karena ada isu antara Portugal dan Spanyol waktu itu. Nah, kemudian waktu dia melatih MU, katanya juga sama clash dengan pemain. Nah, saya sempat dengar Pogba sempat membuat perbedaan antara Mourinho dengan pelatih sekarang oleh Solskjaer. Dia bilang oleh Solskjaer itu orang yang tidak mau bentrok dengan pemain. Sementara Mourinho sebaliknya, dia mungkin karena merasa sebagai special one, dia berani untuk bentrok dengan pemain. Apakah ada isu itu juga sekarang di Tottenham Hotspur gitu? Ya, wajar jika Mourinho punya ego ya. Ya, Ya karena dia pelatih yang saya kira sangat sukses dibanding oleh Gunnar Solskjaer. ya. Mourinho sebagai pelatih jauh sekali ininya gitu. Oh, Torehannya jauh sekali. ya. Dia udah juara di istilahnya di Inggris, di Spanyol, di Italia juga. Nah, ketika dia punya prinsip, dia punya ego, Mourinho dia pasti akan istilahnya memaksakan kepada para pemainnya. Meskipun memang sejauh ini belum ada apa ya, belum ada
belum belum ada info berita atau kabar bahwa dia Mourinho clash dengan pemain sejauh ini Ya. baik-baik saja, mungkin hanya dengan Dele Alli yang sempat ada istilah ada perbedaan, tapi sejauh ya selain dari Dele Alli saya kira tidak ada persoalan lain dengan pemain Tottenham. Nah itu dia ya. Dia selalu dengan pemain penting nih, di Madrid dengan Iker Casillas, di MU dengan Pogba, dengan Dele Alli. Sebenarnya Dele Alli kan di tangan Mauricio Pochettino dulu kan hebat sekali ya, pemain penting. Tapi belakangan memang 2 tahun 3 tahun terakhir Dele Alli sepertinya kehilangan performanya di performa terbaiknya di Spurs. Iya. Ya makanya di tengah Spurs juga agak terganggu dan mereka akhirnya mendatangkan pemain-pemain yang baru juga untuk mengisi lini tengah. Oke. Nah, Kang Opik, ini dampaknya bagaimana untuk Tottenham Hotspur nih setelah Mourinho dipecat? Kan masih ada 6 pertandingan tersisa di Liga Inggris dan sebenarnya mereka masih punya peluang sih untuk masuk ke Liga Champion ya di 4 besar karena selisihnya tidak terlalu jauh dengan Chelsea 55 ya yang di posisi 4, kemudian Tottenham Hotspur 50, masih ada peluang untuk ke zona Liga Champion. Nah, kemudian sebenarnya mereka masih punya final seperti yang Kak Opik bilang tadi, final di FA. Ini artinya masih ada peluang dia untuk meraih gelar karena ini mungkin periode terburuk dia sejak melatih Porto tanpa gelar gitu, dipecat tanpa gelar. Nah, apa dampaknya untuk Tottenham Hotspur di pertandingan final FA dan sisa liga ini? Ya, melihat klasmen memang Tottenham sekarang di posisi 7, kemudian istilahnya cuma beda 5 poin dan ada 6 laga lagi. Itu masih sangat terbuka bagi Tottenham untuk masuk ke zona Liga Champions. Tapi melihat melihat performa lawan-lawan mereka, melihat performa pesaing mereka di untuk merebut 4 besar juga sebenarnya ini mungkin agak berat bagi Tottenham untuk masuk ke 4 besar. Ya mereka mungkin akan bersaing untuk masuk ke Liga Eropa musim depan seperti di musim ini ya Om ya. Oh, Liga Eropa aja ya? Kenapa? Liga Eropa aja, Liverpool aja ya? Iya, Liverpool aja ya ke Champion. Tottenham jangan. Tapi memang melihat performa mereka sejauh ini memang sangat berat. Kecuali mereka misalnya di 5 pertandingan terakhir mereka selalu bisa menang atau selalu bisa meraih poin, itu kemungkinannya akan sangat besar. Tapi ini kan tidak seperti itu gitu ya. Karena mereka kalah 2 kali juga. Terakhir mereka seri lawan Everton. Jadi ini masih sangat berat untuk Tottenham masuk ke 4 besar di Liga Primer. Tapi untuk misalnya nanti mereka main di final Piala Liga melawan bisa jadi persoalan yang lain karena mereka mungkin pemain Tottenham ingin membuktikan bahwa mereka belum habis, mereka masih bisa berprestasi meskipun ya harus kehilangan juga pelatihnya dipecat. Tapi ini bisa jadi motivasi lain, motivasi tambahan untuk pemain Tottenham karena ini single match, yang menang juara. Jadi mungkin ada motivasi tambahan dari pemain Tottenham meskipun secara performa tim dan secara penampilan mereka sejauh ini ya Manchester City yang diunggulkan. Oh, oke. Nah, ini kan penggantinya Ryan Mason ya kalau nggak salah ya. Ryan Mason itu sebenarnya pemain Tottenham Hotspur yang pensiun karena cedera. Ya sempat pensiun. Maksud saya akademi Tottenham Hotspur. Tetapi dia untuk profesionalnya main di Hull City, tapi kemudian cedera. Nah, dia baru usia 29 tahun, tapi harus melatih para pemain yang Tottenham Hotspur yang menurut saya namanya lebih besar dari dia saat jadi pemain, karena seumuran lah rata-rata. Nah, kemudian apa yang diharapkan Tottenham Hotspur dari Ryan Mason di sisa Liga Inggris dan di final FA nanti? Ya, saya juga tidak tahu apa pemikiran Dani Levy ya, Dani Levy presidennya
Tottenham dengan menunjuk Ryan Mason. Karena memang secara pemain Ryan Mason nggak bagus-bagus amat. Iya. Di Tottenham juga memang dari 2009 tapi reguler bermainnya akhir-akhir tahun 2014 atau 2016 itu. Betul. Ketika dia juga hanya bermain sekitar 2 musim reguler di Tottenham dan kemudian pindah ke kita mutasi tadi dan mengalami ya ini saya kira perjudian yang sangat besar dari Tottenham ketika menunjuk Ryan Mason sebagai pelatih, meskipun sebagai pelatih sementara. Mungkin kalau hanya untuk 1-2 pertandingan sih oke. Tapi kalau untuk sampai akhir musim, meskipun memang cuma 6 pertandingan lagi, ini sangat ya jadi perjudian lah. Apalagi kan memang Ryan Mason juga sebagai pemain tidak terkenal amat ya. Meskipun kita kenal tapi tidak seterkenal setenar Harry Kane, Son, atau misalnya Lucas Moura, Dele Alli gitu. Jadi ya memang ini jadi perjudian yang sangat besar bagi Spurs dan mungkin mereka mengharapkan efek kejut dari kehadiran Mason dan Mason diharapkan bisa membangkitkan semangat juang para pemain Spurs di sisa liga ini. Oke. Siap. Kan ini kan kalau Liga Inggris kalau nggak salah, kalau FA itu bisa ke Eropa ya, kalau juara FA ya. Ya, bisa ke Liga Eropa tapi nggak ke Champions. Iya betul, Liga Eropa. Nah maksud saya ini kan kalau misalnya seperti tadi targetnya Liga Eropa, kira-kira pilihannya kan ada 2 nih, naik di klasemen atau mending juara FA sekalian. Nah adakah pilihan itu untuk Mason nanti, Ryan Mason untuk sisa ini Liga ini? Ya saya kira ada. Jadi memang all out-nya mungkin di Piala Liga ini ya. Ketika mereka all out lawan City di final dan ketika tiket sudah didapat, mereka bisa lebih konsentrasi lagi di liga, jadi bisa mengatur di liga mau seperti apa. Apakah memang kalau misalnya syukur-syukur nanti bisa masuk champion, kalau enggak ya seenggaknya ke Liga Eropa udah dipegang gitu. Ke Liga Eropa. Nah ini Kang, kayaknya ini terakhir nih. Kita masih kembali ke Jose Mourinho nih. Dengan nama besar dia, dengan prestasi dia selama melatih ya, kecuali Tottenham Hotspur ini yang tanpa gelar ini. Nah kira-kira akan berlabuh di mana nanti Jose Mourinho di musim berikutnya, atau mungkin kayak ada yang masih rebutan untuk jasa Jose Mourinho di musim depan? Ya masih abu-abu ya Om. Ya. Dia akan kemana? Cuma memang beberapa waktu lalu Real Madrid juga sempat istilahnya ada berita Zidane mudah-mudahan istilahnya karir Zidane akan selesai dan bisa jadi Mourinho balik lagi ke Madrid. Tapi ternyata kan Madrid sekarang lagi performanya lagi meningkat dan istilahnya rumor itu juga jadi kembali turun. Itu juga ke Italia, para pelatihnya mungkin lagi sedang bagus-bagusnya kecuali Juventus. Bisa jadi misalnya musim ini prestasi Juventus sedang tidak bagus dan bisa jadi Mourinho kembali ke Italia dan melatih di sana gitu. Dan dia bisa mengulang prestasi waktu melatih Inter ya. Itu yang memperkuat dia jadi special one karena triple winner di Liga Italia bersama Inter waktu itu ya. Iya betul. Nah, tapi maksud saya ini kan dia sudah melatih berbagai negara. Yang belum itu Jerman, Prancis. Tapi dia bisa 2 bahasa itu gitu. Bisa bahasa Jerman dan Prancis. Nah, apakah dia ada kemungkinan untuk berpetualang lah, cari petualangan baru di 2 negara ini gitu? Kemungkinan ada Om, karena pertama di Jerman Bayern Munchen hasil Flicknya sedang digoyang juga karena mereka tidak bisa lolos ke semifinal ya. Ke semifinal Liga Champions. Iya. Itu bisa jadi misalnya ketika dia dipecat
Bayern Munchen kan butuh pelatih baru dan Ya. kemungkinannya sangat terbuka untuk Mourinho ke Jerman mencoba tantangan baru. Tapi kalau misalnya dia mau ke Jerman sebenarnya jangan melatih Munchen karena terlalu gampang saya kira kalau melatih Munchen. Siapapun yang melatih Munchen saya kira akan bisa membawa Munchen juara. Udah bagus dan juga karakter permainan mereka juga bagus gitu. Jadi saya kira kalau mau memang mencari tantangan baru dia ke Jerman jangan melatih. Tapi ada nggak kemampuan untuk klub-klub Prancis untuk membayar Mourinho yang kayaknya nggak kecil gitu, bayarannya harus ekstra gitu. Ya mungkin yang bisa memenuhi target gaji Mourinho mungkin hanya beberapa klub dan diantaranya PSG. Tapi PSG juga sekarang lagi bagus karena mereka berhasil lolos ke semifinal ya. Melawan ngalahin Munchen ya. Jadi mungkin kalau melihat kemungkinan ke Jerman yang lebih besar, tapi kalau misalnya pengen nyari tantangan jangan Munchen, itu aja kalau saya jawab. Nah ini kan terakhir ini pertanyaannya, Mourinho ini kan dikenal dengan apa ya, pelatih yang suka memanaskan persaingan dengan pelatih lain. Waktu di Inggris, waktu zamannya masih ada Ferguson dan Arsene Wenger, dia suka sekali memanas-manasi situasi gitu. Kecuali dengan Ferguson dia segan gitu. Iya, tetapi dengan Benitez sama. Nah, waktu dia ngelatih Spanyol dengan Guardiola. Guardiola kembali ke City. Nah, sama juga situasinya, termasuk dengan Klopp juga. Nah, apa pengaruhnya ketika Mourinho keluar dari Liga Inggris gitu? Apakah sudah tidak seru lagi di antara pelatih-pelatih ini karena Guardiola sama Pep ini kan Pep Guardiola sama Klopp ini kan sering justru saling memuji begitu dengan Ole gitu kan, tidak ada clash-clashnya lah. Apa pengaruhnya peninggalan Mourinho? Ya jadi memang Mourinho dipecat salah satu kerugiannya itu ya. Nggak seru lagi ya. Salah satu kerugiannya bahwa kurang greget lagi karena tidak ada psy war antara pelatih. Iya. Selama ini yang berani menyerang, yang berani mengkritik hanya beberapa pelatih. Ya termasuk Mourinho, dia berani berkonfrontasi dengan dia sering berkonfrontasi dengan Guardiola, dia juga sering mengkritik Klopp, dia tak ragu mengkritik Arteta, oleh Gunnar Solskjaer dan segala macam dan segala beberapa pelatih lain juga tidak lebih adem ayem ya kayak tadi kita bilang Klopp dengan Guardiola kadang sering memuji sempat panas tapi sempat adem lagi. Arteta mentar sepanas Mourinho atau sepanas Guardiola bisa kalau mereka mau berkomentar karena mereka harus membuktikan dulu prestasi mereka bisa membuat timnya konsisten, mereka bisa membawa timnya juara, baru boleh komentar dulu, tapi buktinya nggak ada gitu ya. Susah itu. Jadi ya itulah ini jadi satu istilahnya kerugian lah buat publik sepak bola, pencinta sepak bola Liga Premier Inggris bahwa ya sekarang tanpa Mourinho ya siap-siap aja beritanya agak datang, beritanya nggak ada komentar atau kritik terhadap wasit mungkin terhadap FA-nya sendiri, terhadap pelatih lain, terhadap manajer lain karena ya Mourinho-nya sekarang lagi nganggur dulu gitu Bung. Oke. Siap Kang Opik, terima kasih banyak sudah dengan komentar-komentarnya. Nah, sampai jumpa lagi nanti di acara Bincang Bola. Semoga topiknya akan lebih seru. Kita akan menantikan di mana pelabuhan baru Jose Mourinho musim depan. Kira-kira isunya apa? Mungkin ada beberapa hari ke depan. Nah, Tribuners, itulah Bincang Bola kami hari ini. Nah, pesan terakhir dari kami selama pandemi ini tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker atau face shield, rajin mencuci tangan menggunakan sabun yang mengalir, dan tetap menjaga jarak. Salam sehat, sampai jumpa di acara Bincang Bola berikutnya.